Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Laili Agustina Rahmawati. Kali ini Bu Leli akan menjelaskan materi pertama untuk mata kuliah Ekologi Pertanian. Untuk materi pertama kali ini hanya berupa pengantar, jadi sifatnya masih umum gitu. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Mari kita lihat. Ekologi pertanian. Apa itu ekologi pertanian? Bahwa ekologi itu berasal dari bahasa Yunani. Seperti yang sudah pernah kita pelajari waktu SMA ya. Kalau yang dari IPA pasti paham, ekologi itu berasal dari bahasa Yunani yang asalnya adalah dua kata. Yang pertama adalah oikos, yang artinya rumah tangga atau di sini diartikan sebagai habitat, dan logos yang artinya ilmu. Jadi secara bahasa ekologi itu bisa disimpulkan sebagai ilmu tentang rumah tangga atau ilmu tentang habitat. Secara istilah, pengertian ekologi kemudian diartikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kalau menurut Kreb, siapa itu Kreb? Kreb merupakan salah satu ahli ekologi. Dia Bapak Kreb ini dulu waktu Bu Leli kuliah di S2, dosennya Bu Leli sering mengacu pada bukunya Kreb, ekologi, bukunya bagus sekali. Di dalam buku tersebut, Krebs menyebutkan bahwa ekologi itu fokusnya bukan hanya hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, tetapi lebih berfokus pada interaksi yang menentukan distribusi dan kemelimpahan suatu organisme. Sehingga ekologi menurut Krebs ini diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang interaksi yang menentukan distribusi dan kemelimpahan suatu organisme. Apa artinya di konteks kalimat ini? Bahwa mungkin dengan contoh misalnya kayak gini. Kenapa sih di daerah tropis itu hutannya lebih beragam daripada di daerah temperate gitu, misalnya kayak gitu. Daerah temperate itu apa toh? Daerah 4 musim. Kenapa kok di kutub itu hanya bisa ditinggali oleh misalnya di kutub utara itu beruang kutub, sedangkan di kutub selatan itu hanya ada penguin. Kenapa kok penguin nggak bisa hidup di kutub utara gitu? Terus contoh yang lain, kenapa di padang pasir itu eh, hanya hewan atau tumbuhan tertentu yang bisa hidup? Misalnya apa? Misalnya unta gitu. Kenapa tumbuhannya hanya kaktus atau kurma gitu? Kenapa kok pohon-pohon atau tumbuhan yang lain tidak bisa hidup di situ? Nah, ini yang dinamakan sebenarnya bisa kondisi yang spesifik tersebut terjadi akibat ini loh, adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan yang menyebabkan hanya makhluk hidup tertentu yang bisa hidup di suatu tempat tertentu. Ini tadi adalah penjelasan terkait pengertian ekologi. Nah, di mata kuliah ini yang akan kita pelajari adalah ekologi pertanian. Bedanya dengan ekologi pada umumnya apa? Bedanya adalah bentuk ekosistemnya. Ekosistem yang akan kita pelajari dalam mata kuliah ini adalah khusus ekosistem pertanian. Apa bedanya ekosistem pertanian dengan ekosistem yang lain? Bedanya adalah ekosistem pertanian adalah
ekosistem buatan. Apa itu ekosistem buatan? Ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia dengan standar tertentu, dengan memenuhi persyaratan tertentu untuk apa? Untuk bercocok tanam. Itu ekosistem pertanian. Nah, lalu ekologi pertanian itu apa? Ekologi pertanian merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara tanaman atau tumbuhan yang dibudidayakan dengan lingkungannya. Anak pertanian harus bisa membedakan antara tanaman dan tumbuhan ya. Kalau tanaman itu sesuatu yang sengaja ditanam. Jadi ada upaya manusia yang dilakukan secara sengaja untuk menanam sesuatu. Kalau tumbuhan itu biasanya dia hidup secara alami, dia hidup begitu saja gitu. Muncul misalnya ada biji yang tercecer di suatu lahan, kemudian karena kena hujan, kemudian dia tumbuh gitu. Itu namanya tumbuhan. Dia tumbuhnya memang secara alami, bukan disengaja oleh manusia atau bukan ditanam oleh manusia. Struktur ekologi. Apa itu struktur ekologi? Struktur ekologi merupakan apa? Struktur itu apa tuh? Susunan dari yang sederhana ke yang paling kompleks. Di dalam ekologi itu strukturnya terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah organisme. Organisme itu apa sih? Organisme itu ya makhluk hidup tunggal. Siapa itu organisme? Ya, bisa jadi manusia secara individu atau tumbuhan secara individu atau tanaman secara individu ataupun hewan secara individu. Bisa dibaca di sini bahwa organisme adalah makhluk hidup yang secara individu atau satu kesatuan organ yang mempunyai tanda-tanda atau aktivitas kehidupan. Nah, biasanya organisme di dalam ilmu biologi itu sering disebut sebagai individu. Selanjutnya setelah organisme, tingkatan yang ada di atasnya adalah populasi. Apa itu populasi? Populasi adalah kumpulan dari organisme atau individu-individu sejenis, ada syaratnya sejenis ya, yang hidup di suatu lokasi tertentu pada suatu waktu tertentu. Jadi enggak cuman individu-individu yang berkumpul, tapi ada syarat lain. Tempatnya harus sama, waktunya juga harus sama. Misalnya sederhananya kayak gini. Kalau kalian mahasiswa secara individu, itu namanya adalah organisme atau individu dari mahasiswa. Tapi ketika nanti kalau ada mahasiswa agribisnis yang berkumpul dalam suatu kelas ruangan pada saat mengikuti mata kuliah misalnya, itu nanti sebutannya bukan individu atau organisme lagi, tapi nanti akan meningkat ke populasi mahasiswa agribisnis. Gitu ya. Sederhananya seperti itu. Kemudian di atas populasi ada yang namanya ini komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas merupakan kumpulan dari populasi-populasi yang hidup di suatu area tertentu. Komunitas, kalau tadi kita contohkan ada populasi mahasiswa, komunitasnya adalah apa? Komunitas mahasiswa Fakultas Pertanian. Karena di situ ada populasi mahasiswa semester 1, ada populasi mahasiswa semester 3, ada populasi mahasiswa semester 5, dan ada populasi mahasiswa semester 7. Nah, populasi-populasi tersebut kemudian akan membentuk komunitas. Nah, kalau dicontohkan komunitas itu contohnya apa? Misalnya ada komunitas kolam, komunitas padang pasir, komunitas padang rumput, komunitas kalau di pertanian apa? Komunitas sawah, komunitas kebun, komunitas ladang, dan sebagainya. Di atas komunitas ada lagi yang
disebut sebagai ekosistem. Apa itu ekosistem? Ekosistem itu juga disebut sebagai sistem ekologi. Apa itu? Yaitu suatu unit tunggal dari komunitas-komunitas tumbuhan dan hewan yang secara bersama-sama dengan semua interaksi antara faktor fisik yang ada di lingkungannya, mereka saling berinteraksi gitu, saling mensupport, saling mendukung. Nah, itu namanya ekosistem. Kalau komunitas hanya mempertimbangkan hubungan antara populasi satu dengan yang lain. Kalau ekosistem dia sudah mempertimbangkan interaksinya dengan lingkungannya. Lingkungan terutama apa? Lingkungan abiotiknya. Seperti apa? Air, udara, tanah, bagaimana tumbuhan dan hewan yang ada di dalam suatu tempat itu sangat bergantung satu sama lain. Kemudian juga bergantung pada faktor yang tidak hidup, misalnya hewan butuh air untuk minum, tumbuhan butuh air, hewan butuh bernafas, tumbuhan juga butuh fotosintesis, kemudian butuh bernafas juga. Nah, itu yang namanya ekosistem. Nah, di atasnya lagi dalam ekologi, dalam struktur ekologi itu ada yang namanya biosfer. Apa itu biosfer? Biosfer adalah satu bagian dari alam di mana suatu ekosistem itu akan beroperasi. Atau dengan kata lain, biosfer yang disebut di sini adalah bumi kita. Tempat di mana kehidupan itu masih bisa ditemukan. Itu namanya biosfer. Kemudian ada istilah agroekosistem. Agroekosistem itu apa? Ekosistem yang digunakan untuk kegiatan budidaya pertanian. Itu namanya agroekosistem. Nah, ekologi pertanian adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara organisme atau kumpulan organisme dalam suatu ekosistem pertanian dengan lingkungannya. Di sini lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan abiotik atau faktor yang tak hidupnya gitu. Nah, tadi Bu Leli kan sering menyebutkan kata biotik, abiotik. Apa sih itu? Lah, komponen ekologi pertanian itu ada dua. Yang pertama komponen yang hidup disebut sebagai komponen biotik dan komponen yang tidak hidup disebut sebagai komponen abiotik atau berupa benda mati. Kalau komponen biotik contohnya apa? Kalau di ekosistem pertanian contohnya apa? Komponen biotik ya tanaman yang ditanam oleh petaninya, kemudian hamanya, kemudian gulmanya, itu komponen biotiknya. Terus ada juga komponen yang abiotik dalam ekosistem pertanian. Misalnya apa? Misalnya air yang dibutuhkan oleh tanaman, tanahnya untuk hidup sebagai media untuk hidupnya. Kemudian apa? Udara yang dibutuhkan tanaman untuk hidup apa saja? Mulai dari karbon dioksida, kemudian oksigen, nitrogen, itu semuanya merupakan komponen-komponen tak hidup, tapi dia dibutuhkan sekali dalam mendukung keberlangsungan dari ekosistem pertanian. Untuk komponen biotik ini dibagi menjadi tiga. Ada yang berfungsi sebagai produsen, yang kedua berfungsi sebagai konsumen, dan ada yang berfungsi sebagai dekomposer atau pengurai. Untuk produsen, artinya produsen itu apa sih? Produsen itu dia bisa menghasilkan sendiri. Gitu. Apa makhluk hidup apa yang bisa menghasilkan apa Bu? Gitu. Menghasilkan makanan sendiri. Dia nggak bergantung kepada makhluk hidup yang lain dalam mengkonsumsi makanan. Dia bisa masak sendiri, dia bisa menghasilkan makanannya sendiri. Siapa yang berfungsi sebagai produsen?
yaitu adalah makhluk hidup yang berupa tumbuhan, ya. Makhluk hidup tumbuhan dia mampu menghasilkan zat makanannya sendiri. Atau biasanya dalam ilmu ekologi itu disebut sebagai organisme autotrof. Organisme yang dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian kenapa tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri? Karena tumbuhan bisa melakukan suatu proses yang dinamakan fotosintesis. Siapakah yang bisa melakukan fotosintesis? Tumbuhan yang memiliki zat hijau daun atau klorofil. Nah, kemudian produsen ini dimanfaatkan oleh organisme-organisme yang tidak bisa membuat makanan sebagai sumber bahan makanan, dan organisme yang memakan tumbuhan disebut sebagai konsumen. Bisa difahami ya, kenapa tumbuhan disebut sebagai produsen, karena dia bisa menghasilkan makanan sendiri melalui proses yang dinamakan fotosintesis. Kemudian dalam proses fotosintesis tersebut tumbuhan itu punya syarat, dia harus punya klorofil. Klorofil itu apa? Zat hijau daun. Jika kita bayangkan proses fotosintesis pada tumbuhan itu kayak gini. Tumbuhan itu punya dapur yang dinamakan klorofil. Nah, di dapur itu tumbuhan itu melakukan proses memasak masakannya sendiri. Maka proses memasak makanannya sendiri. Bahannya apa? Bahannya adalah yang pertama karbon dioksida atau CO2 dan air. Gitu. Terus bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah dari sinar matahari. Kompornya itu sinar matahari. Nah, kemudian itu dimasak, proses memasaknya itu yang dinamakan fotosintesis. Terus setelah memasak hasilnya adalah yang pertama oksigen yang dimanfaatkan manusia untuk bernafas dan oleh hewan lain juga dimanfaatkan untuk bernafas. Dan yang kedua adalah zat pati atau glukosa, atau rumus kimianya adalah C6H12O6. Oke, bisa difahami ya. Selain produsen, ada komponen biotik yang dinamakan konsumen. Apa itu konsumen? Konsumen itu apa? Kelompok yang hanya berperan sebagai pemakai saja. Dia nggak bisa membuat makanan sendiri. Dia itu nggak bisa masak. Dia cuma bisa beli, misalnya kalau manusia kayak gitu. Nah, kalau di ekosistem pertanian yang berupa konsumen ini pasti adalah hewan herbivora atau hewan yang dia makanan utamanya adalah tumbuhan. Gitu. Si konsumen ini ada yang dia bergantung makanannya terhadap tumbuhan atau produsen, tapi ada juga konsumen yang di level atas di mana dia bergantung pada makanan yang berasal dari konsumen yang berada di bawahnya, di tingkat di bawahnya. Jadi produsen dimakan oleh konsumen yang herbivora. Kemudian konsumen yang konsumen herbivora dimakan lagi oleh konsumen yang karnivora. Karnivora itu apa? Dia memakan hewan, itu namanya konsumen yang termasuk dalam kelas karnivor. Nah, proses makan dari produsen ke konsumen 1, ke konsumen 2, sampai ke konsumen puncak ini dinamakan sebagai rantai-rantai makanan. Oke. Dan yang ketiga ada juga yang namanya dekomposer. Siapa itu dekomposer? Dekomposer itu pengurai. Yang berperan sebagai pengurai siapa? Jasad renik atau mikroorganisme. Fungsinya apa? Dia menguraikan bahan organik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan yang sudah mati. Atau bahan organik yang berasal dari sisa-sisa buangan
pencernaan. Misalnya apa? Kotoran hewan, kotoran manusia, seperti itu. Itu yang namanya dekomposer. Selain ada komponen biotik, juga ada yang namanya komponen abiotik. Komponen abiotik contohnya apa saja? Yang pertama tadi apa? Suhu. Kenapa suhu sangat berpengaruh terhadap ekosistem? Karena suhu itu merupakan syarat yang diperlukan oleh suatu organisme agar bisa hidup. Jadi ada jenis-jenis organisme yang dia hanya bisa hidup di kisaran suhu tertentu. Misalnya apa? Misalnya penguin dan beruang kutub. Dia hanya bisa hidup di daerah dengan suhu di bawah 0 derajat misalnya seperti itu. Kalau di ekosistem pertanian seperti apa? Misalnya gini. Untuk tanaman eh, tembakau, apakah cocok ditanam eh, pada saat musim penghujan di mana panasnya itu eh, suhunya itu lebih rendah daripada musim kemarau? Tentu tidak cocok gitu. Dan suhu ini juga kenapa penting? Karena dia itu bisa berperan sebagai eh, untuk memicu aktivasi suatu enzim suhu. Jadi ada beberapa jenis protein yang dia akan rusak jika suhunya terlalu tinggi, misalnya kayak gitu. Sehingga ke, eh, padahal hormon enzim yang bekerja dalam tubuh tumbuhan itu sebagian besar tersusun dari protein-protein. Jika suhunya tidak optimal, maka apa yang terjadi? Enzim atau hormon yang diperlukan oleh tumbuhan itu juga bisa mengalami kerusakan yang efeknya nanti adalah pertumbuhannya menjadi tidak optimal. Kemudian selain suhu ada juga komponen abiotik berupa sinar matahari. Kenapa ini penting? Karena tadi yang dijelaskan Bu Leli. Karena kalau dalam ekosistem pertanian objek yang di, yang dibudidayakan adalah termasuk tumbuhan dan tumbuhan itu sangat tergantung dengan sinar matahari. Kenapa? Karena dia butuh fotosintesis. Karena dia butuh untuk membuat makanan sendiri. Kemudian yang ketiga adalah air. Tak kalah penting dengan suhu dan sinar matahari. Untuk fotosintesis pun tumbuhan juga butuh air. Misalnya, kebutuhan air antara satu tumbuhan dengan tumbuhan lain apakah sama? Tidak sama, berbeda. Misalnya apa? Kalau kita di sawah ya, kalau musim hujan airnya banyak, para petani yang ditanam apa? Yang ditanam misalnya padi gitu. Kenapa? Karena padi lebih banyak butuh air gitu. Kemudian di musim kemarau, petani menanam apa? Tembakau atau misalnya semangka gitu atau melon gitu. Kenapa? Karena jenis tanaman tersebut relatif tidak membutuhkan banyak air. Ada juga tanah. Tanah ini fungsinya apa? Sebagai media. Kalau semisal di ekosistem pertanian nggak ada tanah, apa yang terjadi? Ya nggak ada tempat untuk nanamnya, ya kan? Ya seperti itu. Jadi tanah ini yang kemudian dia sebagai media dan di dalam tanah ini mengandung simpanan bahan organik yang penting bagi pertumbuhan organisme. Kemudian ada juga angin. Loh, fungsinya apa pupuk angin? Angin apakah angin tidak berpengaruh terhadap pertanian? Oh, jelas berpengaruh. Misalnya apa? Ada beberapa jenis tumbuhan yang dalam proses penyerbukannya itu sangat bergantung terhadap angin. Misalnya apa? Jagung. Terus apa lagi? Banyak pokoknya yang serbuk sarinya itu harus dibawa angin dulu kemudian nempel di putik gitu. Yang keenam adalah garis lintang. Apa itu garis lintang? Garis lintang itu adalah garis yang memotong bumi secara yang sejajar dengan garis khatulistiwa.
Fungsinya garis lintang ini apa? Ternyata garis lintang ini yang menyebabkan perbedaan distribusi organisme di permukaan bumi. Misalnya gimana Bu? Maksudnya gimana? Ya, karena keberadaan garis lintang ini akhirnya ada daerah-daerah di bumi yang disebut ada yang daerah tropis, kemudian subtropis, daerah kutub dan sebagainya. Itu yang membedakan daerah-daerah tersebut adalah garis lintang. Oke, bisa difahami ya. Nah, kenapa kok garis lintang ini sangat menentukan distribusi organisme? Karena garis lintang akan mempengaruhi sudut datang sinar matahari. Kalau posisi garis lintangnya pas di tengah, maka dia akan masuk ke kawasan tropis. Yang artinya apa? Di kawasan tropis mereka akan mendapatkan sinar matahari yang lebih banyak daripada belahan bumi yang lain gitu. Kemudian di daerah subtropis, implikasinya apa? Kalau di daerah tropis itu kemudian muncullah ada dua musim, musim hujan dan musim kemarau. Beda dengan daerah subtropis gitu. Di daerah subtropis sinar mataharinya nggak begitu banyak dapatnya. Sehingga di daerah subtropis itu dibagi menjadi 4 musim atau biasanya dikenal sebagai daerah temperate. Musim apa saja? Musim semi, musim gugur, musim dingin, kemudian musim panas. Nah, seperti itu. Itu yang menyebabkan garis lintang sebagai komponen abiotik juga berpengaruh terhadap ekosistem pertanian. Jadi agroekologi merupakan istilah dari ekologi pertanian, istilah lain dari ekologi pertanian. Kemudian agroekologi ini kan ada gabungan 3 kata ya. Agro yang artinya pertanian, eko yang artinya lingkungan, dan logos atau logis yang artinya adalah ilmu. Yang secara sederhana, kemudian agroekologi ini dimaknai sebagai ilmu lingkungan pertanian. Dan secara lebih luas, agroekologi dimaknai sebagai ilmu yang mempelajari hubungan antara anasir atau faktor-faktor biotik dan abiotik di bidang pertanian. Kemudian dewasa ini muncul istilah yang namanya adalah pertanian organik. Sebenarnya pertanian organik itu bukan sesuatu yang baru, karena zaman nenek moyang kita sebelum mengenal teknologi di bidang pertanian, semua sistem budidaya pertaniannya menggunakan sistem organik. Apa itu sistem organik? Input atau masukan yang diberikan kepada ekosistem sawah atau ladang mereka tidak berasal dari zat-zat yang buatan, zat kimia buatan, tapi yang benar-benar murni dari alam seperti itu. Nah, pertanian organik ini merupakan sistem pertanian yang ramah lingkungan dan dipercaya mampu mewujudkan pertanian yang berkelanjutan. Apa itu pertanian berkelanjutan? Pertanian berkelanjutan adalah pertanian yang mampu menjamin kesamaan hak antar generasi dan intergenerasi. Artinya apa? Pertanian berkelanjutan harus mampu menjamin bahwa kelak anak cucu kita itu bisa juga menikmati kualitas dan kuantitas hasil pertanian yang sama dengan generasi kita saat ini. Itu namanya pertanian berkelanjutan. Kenapa pertanian organik ini diharapkan mampu mewujudkan pertanian berkelanjutan? Karena pada sistem pertanian ini didasarkan pada prinsip-prinsip ekologi pertanian atau ekologi lingkungan. Artinya apa? Bahwa meskipun kita melakukan budidaya di sawah, bidang pertanian gitu, atau kita menanam sesuatu, tapi kita tidak melupakan hak bahwa lingkungan atau ekosistem sawah itu juga butuh memulihkan kondisinya, jadi tidak bisa dieksploitasi gitu.
kita masih apa istilahnya, kita masih memberikan hak-hak bagi ekosistem sawah gitu. Ini prinsip dari ekologi pertanian organik. Yang pertama, memperbaiki kondisi tanah agar bisa menguntungkan pertumbuhan tanaman. Jadi dalam sistem pertanian organik itu rekayasa yang dilakukan adalah dia biasanya memberikan waktu untuk tanah biar mereka biar si tanah ini bisa memulihkan kondisinya secara alami. Misalnya apa? Memberikan jeda tanam. Jadi misalnya setelah dipanen tidak langsung ditanami lagi, tapi dia dikasih waktu istirahat. Biar apa? Biar dia memulihkan kondisinya sendiri. Kemudian mengoptimalkan ketersediaan serta keseimbangan unsur hara di dalam tanah. Karena sebenarnya pada kondisi tanah yang sehat itu sudah ada mikroorganisme, mikrofauna yang hidup di dalam tanah yang fungsinya dia bisa merombak sisa-sisa tanaman menjadi bahan organik yang kemudian bahan organik ini dapat menyuburkan tanah gitu. Kemudian mengelola iklim mikro agar kehilangan hasil panen akibat aliran panas, udara dan air dapat dibatasi. Jadi di dalam pertanian organik ini mengupayakan bahwa perputaran energi panas dan air itu dapat dikelola dengan baik. Misalnya memberikan jarak tanam pada saat menanam padi atau menanam dengan sistem jajar legowo. Kemudian prinsip yang selanjutnya adalah kehilangan hasil panen akibat gangguan hama dan penyakit dibatasi dengan upaya preventif melalui perlakuan yang aman. Berarti misalnya ada serangan hama ataupun ada gulma atau penyakit, upaya yang dilakukan adalah dengan menggunakan perlakuan yang aman, misalnya dengan menggunakan musuh alami atau menggunakan teknik yang masih mengambil hama tersebut secara mekanik dengan dicari pakai tangan, nggak langsung disemprot pestisida. Kemudian yang terakhir adalah pemanfaatan sumber kekayaan genetik dalam sistem pertanaman terpadu. Jadi di dalam pertanian organik ini sangat menghargai kekayaan genetik. Artinya apa? Berbeda dengan pertanian yang dikembangkan pada saat revolusi hijau, yang hanya dibudidayakan adalah varietas-varietas yang unggul ataupun varietas-varietas hibrida yang mereka sengaja dikawinkan untuk untuk menghasilkan generasi yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan manusia saja. Padahal kalau mempertimbangkan kekayaan genetika, sebenarnya sifat-sifat yang tidak menguntungkan itu pun bisa jadi ada fungsinya gitu, ada manfaatnya untuk ekosistem. Namun karena keterbatasan pengetahuan manusia, jadi manusia itu belum bisa memahami itu, sehingga anggapannya itu selalu tidak menguntungkan gitu. Maksud dan tujuan mempelajari maksud dan tujuan mempelajari ekologi pertanian yaitu yang pertama dia mempelajari sistem pertanian dengan menggunakan kaidah ekologi sehingga dalam penerapan teknologi pertanian tidak merusak lingkungan. Kenapa ini penting? Kenapa kok pertanian yang tidak merusak lingkungan itu penting? Karena sistem pertanian mengalami perkembangan dari waktu ke waktu dan perubahan yang terjadi saat ini dampaknya seringkali negatif terhadap lingkungan. Sehingga sistem yang merugikan lingkungan, sistem pertanian yang merugikan lingkungan ini harus diubah gitu. Yang tidak ramah lingkungan ini harus diubah sistem pertaniannya menjadi lebih ramah lingkungan. Tujuannya apa? Biar lingkungannya enggak rusak. Kalau sawah terlalu sering ditanami, dipupuk pakai pupuk kimia, disemprot pestisida, tidak dikasih jarak tanam, dieksploitasi secara terus-terusan, yang terjadi apa? Akhirnya apa?
sawahnya akan rusak tanahnya. Kemudian apa? Akibatnya kalau lingkungan sawah sudah rusak, hasil panennya juga tidak bisa optimal. Dan pada kondisi itu yang rugi adalah manusia sendiri. Ini adalah perkembangan pertanian dari waktu ke waktu. Yang pertama adalah pertanian purba atau kuno. Bagaimana bentuk pertanian purba atau kuno? Yang pertama, manusia hanya mengambil hasil pertanian tanpa menanam. Karena waktu zaman dulu, waktu nenek moyang kita itu hutannya masih banyak, sehingga manusia itu belum ada kepikiran menanam sesuatu, itu belum ada. Mereka cukup meramu. Meramu itu apa? Mengumpulkan makanan dari tumbuhan-tumbuhan yang sudah ada di sekitarnya. Kemudian dia menanam di lahan sempit secara sederhana. Kalaupun di pertanian purba itu mereka ingin menanam sesuatu, maka yang digunakan lahannya adalah lahan-lahan sempit yang ada di sekitar dia bermukim gitu. Sistemnya apa? Mereka memakai sistem ladang berpindah. Karena ketika sumber daya yang ada di sekitarnya habis, para nenek moyang kita zaman dulu itu akan berpindah ke daerah atau lokasi lain gitu, yang lebih banyak sumber daya alamnya, banyak tumbuhannya, banyak pohonnya, banyak hewannya di situ gitu. Dan tapi pada sistem ladang berpindah ini mereka hanya berpindah jika hasil tanamannya sudah turun. Nenek moyang kita itu enggak serakah zaman dulu, enggak kayak orang sekarang kan. Kalau orang sekarang kan pertimbangannya enggak cuma untuk makan, tapi untuk yang lain, untuk kekayaan, menumpuk harta gitu. Kalau dulu hanya atas dasar need, kebutuhan, sekarang sudah greed, sudah want. Terus greed, want itu apa? Keinginan, sudah ada nafsu yang bermain. Kemudian greed, greed itu apa? Kerakusan, selalu merasa tidak cukup. Itulah watak dari manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Kemudian dalam sistem ladang berpindah yang diterapkan oleh nenek moyang kita, mereka selalu akan kembali ke tempat semula setelah 7 sampai 10 putaran. Jadi semisal ada satu lokasi, dua lokasi, tiga lokasi, sampai 7 atau 10 lokasi, maka di lokasi yang ke-8 atau ke-11 mereka akan kembali lagi ke titik awal. Itulah yang ketika mereka kembali itu kondisinya sudah pulih kembali di lokasi yang ditinggal itu. Jadi sebenarnya sistem ladang berpindah yang diterapkan oleh nenek moyang zaman purba, nenek moyang kita itu sebenarnya tidak sama sekali tidak merusak lingkungan. Terus teknologi yang digunakan masih sederhana. Kalau dulu pernah belajar sejarah ya, masih pakai kapak yang dari batu, dari kayu, dari tulang binatang dan sebagainya. Kemudian hasilnya untuk keluarga atau subsisten. Hasilnya hanya dipakai untuk makan sekeluarga aja. Dia nggak kepikiran hasilnya mau tak jual, mau tak belikan sepeda motor baru atau mau tak belikan iPhone baru. Nggak ada pikiran kayak gitu manusia zaman dulu. Mereka kalau sudah makan kenyang ya cukup, udah itu aja. Terus selanjutnya ada yang namanya pertanian tradisional. Ini sudah lebih berkembang lagi. Pertanian tradisional itu dia sistemnya sudah menetap. Kemudian pengolahan tanahnya dengan tenaga manusia atau hewan, misalnya pakai kerbau, kemudian pakai tenaga manusia untuk menyiangi tanah dan sebagainya. Bibitnya menggunakan jenis lokal. Mereka biasanya membiakkan sendiri, kayak dulu itu Bu Leli masih ingat waktu Bu Leli kecil itu Mbah Nang Bu Leli kalau mau nanam padi itu padi yang ukuran tingginya sama gitu dikumpulkan, terus dijadikan sebagai bibit untuk ditanam berikutnya. Lalu untuk pertanian tradisional, selain menggunakan bibit lokal, juga pemupukannya itu dengan menggunakan pupuk organik.
Pupuk organik yang berasal dari mana? Misalnya dari kompos ataupun dari kotoran-kotoran hewan yang dibusukkan. Kemudian sistem pengairannya kalau yang di pertanian eh, kuno itu kan mereka belum mengenal gitu kan di tanaman itu apakah harus dipupuk, apakah harus dikasih irigasi atau pengairan, sistem pengairan atau harus dikendalikan hamanya. Eh, Kalau pertanian zaman dulu atau kuno, mereka lebih cenderung untuk pasrah terhadap kondisi alam. Berbeda dengan pertanian tradisional, di mana dalam pertanian tradisional, petani itu sudah mulai menggunakan teknologi-teknologi termasuk diantaranya dikasih pupuk, kemudian eh, mereka sudah memperkirakan pengairannya dengan misalnya dengan menggunakan tada hujan seperti itu. Kemudian mereka juga sudah menyadari kalau ancaman dari tanaman yang ketika mereka nanam adalah adanya serangan hama. Dan untuk menangani tersebut di pertanian tradisional itu yang dikembangkan teknologinya adalah pengendalian secara manual. Misalnya diserang ulat ya ulatnya itu diambil gitu kan. Kalau boleh ingat juga masa kecil dulu waktu eh, mbahnya Bu Leli itu nanam tembakau gitu waktu kecil Bu Leli suka bantuin nyari ulatnya itu di daun-daun kemudian nemu ulat terus dipletes ulatnya terus dibuang dan eh, seperti itu cara untuk mengontrol hamanya gitu nggak langsung dengan menggunakan disemprot pestisida. Kemudian dari sistem tradisional yang cenderung ke organik ini ternyata makanan atau padi yang dihasilkan dari tanaman yang dikelola secara tradisional ini cenderung lebih enak. Kemudian hasil panen yang baik dipilih untuk bibit. Ini tadi yang seperti yang diceritakan Bu Leli. Kalau Mbak Nangnya Bu Leli waktu mau bikin bibit itu dia nyari yang rata tingginya, kemudian itu nanti disendirikan, dikumpulkan untuk dijadikan bibit ditanam waktu musim tanam berikutnya. Meskipun rasa padinya enak, namun tantangannya di pertanian tradisional itu apa? Hasil panennya rendah. Kemudian selain hasil panennya rendah, umur tanamannya lama, 6 bulan. Jadi dalam setahun itu maksimal itu hanya bisa panen satu kali. Karena kan kalau misalnya untuk tada hujan itu kan musim hujan itu kan hanya terjadi 6 bulan sehingga dalam satu tahun itu dia cuma bisa nanam satu kali. Nah, pertanian tradisional itu seperti itu. Kemudian bibit lokal rentan serangan hama penyakit. Kenapa kok bibit lokal ini rentan serangan hama penyakit? Karena bibit lokal ini kan sering dipakai oleh petani-petani tradisional sehingga hamanya ini sudah paham sekali gitu tentang bibit itu, jenis bibit itu sehingga mereka lebih eh, senang untuk nyerang tanaman dari bibit lokal itu. Kemudian pada periode ke sini semakin kekinian gitu kan muncullah yang namanya pertanian modern atau revolusi hijau. Apa itu revolusi hijau? Revolusi hijau ini di Indonesia digerakkan pada zaman Presiden Soeharto. Jadi kalau Bapak Bulali cerita itu katanya di tahun sekitar 70-an itu pertama kali dikenalkan pestisida untuk apa? Mematikan hama tanaman padi. Waktu itu kayak jadi dari langit itu langsung disemprotkan gitu pestisida, serot gitu. Dan ternyata akibatnya apa? Tidak cuma hama werengnya itu yang mati, tapi apa? Burungnya ikut mati, elang-elang yang dulu banyak langsung tiba-tiba lenyap, kupu-kupu yang beraneka jenis kemudian hanya tinggal beberapa saja, burung hilang, hewan-hewan lain juga ikut mati. Gitu.
Itu terjadi di tahun 70-an. Apa perbedaannya dengan pertanian tradisional dan pertanian kuno atau subsisten? Di pertanian modern ini mereka sudah mengenal mesin atau eh, mekanisasi untuk pengelolaan tanah atau lahan. Kemudian mereka juga mulai menggunakan bibit unggul yang tadi varietas hibrida tadi di revolusi hijau kan ada 3 gerakan tuh revolusi hijau itu. Yang pertama apa? Menggunakan varietas unggul, pupuk dan pestisida, pupuk anorganik dan pestisida, kemudian menggunakan sistem irigasi. Di sini juga disebutkan bahwa di pertanian modern ini juga digunakan bibit-bibit unggul, di mana bibit-bibit ini butuh unsur hara yang tinggi, sehingga unsur hara yang terkandung di dalam tanah itu tidak cukup dan harus disuplai dari luar, sehingga harus ditambah pupuk meskipun pupuknya anorganik gitu kan. Yang penting tanamannya jadi istilah orang petani modern itu prinsipnya seperti itu. Kemudian penggunaan pupuk anorganik ini salah ketik ya. Penggunaan pupuk anorganik atau pupuk yang dibuat oleh pabrik karena akibatnya karena penggunaannya secara terus-menerus membuat tanah sawah mengalami kekurangan bahan organik. Kenapa? Tanah itu menjadi ketergantungan dengan masukan atau input pupuk dari luar. Karena dimanjakan, dikasih terus. Dan karena penggunaan ya, pupuk-pupuk kimia dan pestisida membuat mikroorganisme dan mikrofauna tanah yang biasanya dia tugasnya itu untuk menyuburkan tanah menjadi mati. Akibatnya apa ya ini? Tanah sawah menjadi kekurangan bahan organik, dia menjadi plastis, pori-pori atau rongga udara di dalam tanahnya sedikit, akhirnya apa? Tanahnya padat, terus kalau kemarau itu jadi pecah-pecah gitu loh. Nelo lah. Itu ciri-ciri tanahnya kekurangan bahan organik. Kemudian mulai muncul itu permasalahan seperti pencemaran tanah, air, udara, mulai muncul. Kemudian pencemaran tanah ini asalnya dari mana? Ya dari pemupukan pupuk-pupuk kimia itu, juga dari penyemprotan pestisida. Lah airnya dari mana, Bu? Airnya ketika dilakukan pemupukan atau penyemprotan dengan pestisida dan turun air hujan, akhirnya apa? Zat-zat kimia yang ada di dalam pupuk maupun pestisida terlarut di dalam air hujan, kemudian masuk ke sungai, kemudian terbawa oleh air hujan itu masuk ke sungai, kemudian bermuara ke laut dan seterusnya. Bahkan udara ya sama. Dari mana? Ya dari pestisida ini, kayak yang diceritakan Bu Leli di awal-awal tahun 70 untuk ngenalin pestisida itu langsung disemprot dari langit gitu pakai kayak helikopter gitu. Kemudian pengairan sistem irigasi lah. Mulai di pertanian modern ini dikenal sistem irigasi untuk pengairan lahan. Terus pengendalian penyakitnya menggunakan apa? Kalau yang di pertanian kuno kan dia belum mengenal pengendalian hama. Kemudian di pertanian tradisional caranya pakai manual, misalnya diambil pakai tangan gitu. Kalau di pertanian modern ini sudah berubah. Mereka mulai menggunakan yang namanya pestisida. Kemudian dia juga menggunakan hormon tumbuh untuk apa? Untuk memicu pertumbuhan biar buahnya besar, biar buahnya manis, atau kalau misalnya tanamannya itu padi ya biar benihnya itu bagus, bulirnya utuh, kuat benihnya, nggak mudah pecah, itu pakai hormon. Kemudian makhluk hidup bukan sasaran mati. Maksudnya gimana ini? Maksudnya ini adalah bahwa di pertanian modern ini apa ya? Istilahnya tumbuhan yang dibudidayakan ini harus dikelola sehingga
jangan sampai harus dilakukan berbagai upaya biar hewan atau tumbuhan yang dibudidayakan ini tidak mati gitu. Kemudian ledakan hama sekunder, akhirnya muncul ledakan hama. Kenapa kok bisa terjadi ledakan hama? Jadi ledakan hama itu sebenarnya terjadi karena penggunaan pestisida yang over. Akhirnya kan karena penggunaan pestisidanya terus-menerus, yang mati itu kan hanya serangga atau hama yang lemah secara genetis. Sifat-sifatnya lemah dan hama-hama yang kuat akan tetap bertahan. Akhirnya hama-hama yang kuat ini bertemu dengan hama yang kuat. Kemudian kawin. Hama kuat jantan ketemu hama kuat betina. Akhirnya anaknya apa? Anaknya jadi anak-anak yang kuat yang tahan terhadap pestisida itu. Akhirnya solusinya apa? Dosisnya naik, kemudian dosisnya naik. Kalau dosisnya naik ya sama lagi terus seperti itu. Nanti yang terbunuh hanya hama-hama yang lemah, sedangkan yang kuat akan terus berkembang biak dan kalau tidak bisa dikendalikan akhirnya meledaklah jadi ledakan hama. Polusi pestisida ke tanah dan air. Tadi ini kayak pencemaran tadi. Terus akhirnya karena kondisi pertanian yang begitu mengerikan di era pertanian modern atau revolusi hijau, kemudian para petani yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan mulai berpikir ke arah pertanian yang sehat, yaitu sustainable agriculture, pertanian yang berkelanjutan. Tadi sudah disebutkan Bu Leli, pertanian berkelanjutan itu apa tuh? Pertanian berkelanjutan itu pertanian yang memberikan hak yang sama antara generasi sekarang dengan generasi yang akan datang. Hak dalam hal apa? Dalam hal kualitas maupun kuantitas. Kualitasnya harus tetap sama dan jumlahnya atau kuantitasnya juga harus tetap sama. Tidak boleh kita egois memikirkan generasi kita sendiri. Gitu. Nah, untuk pertanian sehat ini harus mengadopsi prinsip-prinsip ekologis, prinsip-prinsip yang ramah lingkungan. Kemudian caranya gimana? Misalnya dengan mengurangi penggunaan pupuk anorganik atau pupuk buatan dan kemudian memakai kembali pupuk organik gitu. Kemudian mengurangi penggunaan pestisida tapi lebih kalau ada hama gimana Bu? Kalau ada hama ya pakai sistem pengendalian hama terpadu gitu, HPT. Misalnya apa? Misalnya kalau ada hama tikus nggak langsung dipakai dikasih racun tikus, tapi caranya apa? Caranya misalnya dibuatkan rumah burung hantu. Kenapa kok harus rumah burung hantu? Karena burung hantu, keberadaan rumah burung hantu ini akan mendatangkan burung hantu dan burung hantu ini adalah musuh ekologis bagi siapa? Bagi tikus. Harapannya apa? Dipasang rumah burung hantu di sawah biar si burung hantu ini bisa membantu petani untuk makan tikus yang menyerang padi mereka seperti itu. Jadi untuk pertanian sehat, sustainable agriculture ini lebih menekankan pada pengendalian hamanya dengan menggunakan mekanisme-mekanisme yang misalnya pengendalian secara biologi, kemudian secara mekanik maupun secara kinetik. Dan untuk pengendalian secara kimia sangat dihindari. Nah, prinsip sustainable agriculture ini ada 3 pilar. Yang pertama, society atau manusia, kesejahteraan manusianya. Pilar yang kedua adalah ekonomi. Dan yang ketiga adalah environment atau lingkungan. Maksudnya gimana Bu segitiga ini? Berarti dalam aplikasinya sustainable agriculture ini diharapkan itu tidak merugikan secara sosial, kemudian tetap menguntungkan secara ekonomi dan tidak merusak
lingkungan. Tidak merugikan secara sosial itu artinya apa? Misalnya kualitas makanannya tetap baik, tetap aman, ya kan? Karena ternyata organik itu lebih cenderung lebih aman daripada makanan-makanan yang non organik gitu kan. Karena penggunaan pupuk kimia dan pestisida itu disinyalir dapat memicu penyakit-penyakit berbahaya bagi manusia seperti kanker, tumor dan sebagainya. Kemudian farmer skill, artinya farmer skill itu apa? Skillnya dari petani. Skill petani ini harus ditingkatkan dalam mengelola lahan. Kemudian rural social and economy condition, kondisi ekonomi dan sosial pedesaan. Ini juga tidak memberikan kerugian bagi petani maupun bagi masyarakat pedesaan. Dari sektor ekonomi harus memberikan keuntungan, misalnya suplai makanan dalam hal ketersediaan makanan, kemudian pemasukan atau income pendapatan petani, kemudian produksi makanan yang berkelanjutan itu juga terjamin di aspek ekonominya. Untuk aspek lingkungan pastinya aplikasi dari pertanian berkelanjutan ini tidak menyebabkan pencemaran di tanah, air dan udara, juga secara energi ini menggunakan energi yang terbarukan serta tetap menjaga biodiversity atau keanekaragaman hayati. Oke, ini materi dari Bu Lely. Mudah-mudahan materi yang direkam oleh Bu Lely ini bisa digunakan oleh para mahasiswa untuk belajar baik dimanapun dan kapanpun gitu. Nanti jika ada hal yang kurang jelas maka bisa ditanyakan pada saat sesi pertemuan waktu mata kuliah jadwal Bu Lely, ataupun jika ternyata kepikiran pertanyaannya di luar mata kuliah silahkan menghubungi nomor handphone Bu Lely. Terima kasih atas perhatiannya. Dari Bu Lely cukup, bisa Bu Lely akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.